kita akan mendengarkan materi secara langsung oleh Ibu Maulana. Terima kasih. Apakah sudah siap untuk materi hari ini? Iya, sudah. Ya, baik, insya Allah. Materinya kami silakan waktu untuk silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda sekalian, alhamdulillah terima kasih telah mengundang saya untuk kemudian bisa diskusi bersama dengan ayah bunda sekalian. Di sini saya bukan sebagai expert, tapi hanya fasilitator saja yang kemudian sharing bagaimana penerapan budaya literasi dan perintisan home library di rumah kami. Seperti yang ada di CV, kami sudah memulai merintis home library sejak 7 tahun yang lalu. Ketika anak-anak belum ada, begitu ya, ketika mulai menikah, bahkan sebelum itu, ketika kami, saya dan suami sama-sama masih single, begitu ya. Selanjutnya kita langsung kepada slide-nya. Suara saya bisa jelas diakses ya? Oke. Kita mulai dengan melanjutkan bahasan yang pertama, bagaimana membudayakan literasi sejak dini. Nah, kita untuk pembahasan awal, kita akan sedikit merecap dulu apa dari yang dibahas tadi, kemudian sedikit ada penekanan atau tambahan dari kami, begitu ya. Yang pertama, ketika kita membicarakan tentang membudayakan literasi sejak dini, maka kita cek kerangka besarnya dulu, begitu ya. Yang pertama, why? Kenapa sih kita harus memulai sesuatu dengan why? Kenapa gitu ya? Kenapa sih harus literasi sejak dini, begitu ya? Kemudian kedua, kita melihat big picture dari kondisi sekarang itu seperti apa, begitu ya. Termasuk juga bagaimana gadget dan kemajuan teknologi itu mempengaruhi bagaimana kita berliterasi, begitu ya, baik dewasa maupun juga anak-anak, begitu. Bagaimana teknologi ini semacam disrupsi, begitu ya, pisau bermata dua yang ketika kita tidak bijak untuk menggunakan, maka banyak hal yang kemudian sisi negatifnya akan kita dapatkan, begitu. Nah, yang pertama kita sedikit saja mengulang dari apa yang dibahas tadi. Literasi sebagaimana banyak deskripsi yang kemudian bisa kita lihat dari para ahli. Literasi adalah kemampuan merujuk pada kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Nah, kita lihat dulu fakta terkini nih, bagaimana sih literasi itu bisa mempengaruhi perkembangan anak, begitu ya. Ya, seiring dengan era visual dan era screen, begitu ya, anak sudah sampai pada tahap overstimulus screen. Teman bermain atau bahkan pengasuhnya sekarang itu bukan lagi orang tua, bukan lagi pengasuh babysitter, begitu ya, tetapi pengasuhnya anak itu sekarang adalah screen, begitu. Adalah YouTube, begitu. Orang tua milenial itu seakan bahkan kehilangan cara bagaimana mengasuh anak, begitu ya. Suara saya jelas ini ya? Iya, Bu. Dengar saja jelas. Oh iya. Jadi bagaimana kemudian orang tua saat ini itu kehilangan cara bagaimana mengasuh anak, begitu ya? Karena milenial sekarang juga bahkan larut ke dalam pusara era digital, begitu ya. Cara berkomunikasi saat ini sudah mengalami disrupsi, begitu ya. Orang tua bisa mengajak bicara dengan anak tanpa menatap anaknya. Jadi sambil menatap layar HP, begitu, sambil ngajak bicara anak. Apa efeknya? Gitu. Anak tuh sebaliknya ya, bisa ngomong sama orang tua sambil dia tetap megang tab, tetap sambil nonton YouTube, sambil ngomong sama orang tua. Apa sih efeknya, gitu ya? Oh ya, satu lagi, seringkali ketika orang tua nyuapin anak, itu anaknya sambil dikasih tontonan, sambil dikasih HP atau tablet, begitu ya, sehingga menurut orang tua akan lebih mudah nyuapin anak ketika anak dikasih tab dan tablet. Anak lebih cenderung tidak banyak bergerak, begitu ya. Anak cenderung lebih enak langsung lep, gitu ya. Padahal efek dari itu adalah
anak kehilangan anak kehilangan konsentrasi atau kehilangan kesadaran dalam tanda kutip bahwa dia sedang makan. Gitu. Bahwa untuk anak proses makan itu tidak sekedar memasukkan makanan ke dalam mulut, tetapi proses bagaimana dia mengunyah, dia mengenali rasa, mestinya bisa dia dapatkan ketika dia benar-benar mindful ada dalam aktivitas makan itu, sehingga ketika anak sudah terdistraksi dengan layar, maka dia tidak lagi merasakan, oh dia sedang mengunyah, oh sedang ada makanan masuk ke dalam mulut, oh rasa bayam itu seperti ini, oh rasa brokoli seperti ini, itu sudah mereka sudah kehilangan itu. Nah itu salah satu efek dari disrupsi atau distraksi yang diberikan oleh gadget, oleh layar untuk anak begitu ya. Betapa sebenarnya luar biasa dampaknya untuk anak begitu. Termasuk tadi yang berkomunikasi bagaimana anak kemudian kehilangan gambaran atau kehilangan cara berekspresi ketika berkomunikasi. Anak nggak tahu nih, anak zaman sekarang itu lebih nggak tahu ekspresi orang marah itu gimana sih, ekspresi orang ekspresi dan juga empati begitu ya. Karena dia dibesarkan oleh gadget begitu. Nah, kehilangan kemampuan menangkap ekspresi itu juga menjadi salah satu hal negatif yang bisa didapat anak ketika overstimulus dengan gadget begitu ya. Nah, literasi, kenapa kita harus menguatkan ini? Salah satunya agar perkembangan anak itu bisa stabil begitu ya, bisa baik dalam artian ketika dia tidak terdistraksi dengan gadget gitu, dia kemampuan motorik, kemampuan visual, kemampuan literasi, dan terutama daya konsentrasi juga akan berkembang dengan baik begitu ya. Nah, kapan dan bagaimana sih caranya untuk menumbuhkan literasi pada anak? Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh psikolog sebelumnya begitu ya. Menambahkan saja bahwa proses literasi itu dimulai sejak kapan? Apakah sejak baby? Nah, kalau menurut hemat kami begitu ya, proses literasi pada seorang manusia itu dimulai sejak anak ada dalam kandungan. Maksudnya bagaimana? Stimulus dari luar dengan jadi kita memberikan stimulus dari luar dengan membacakan buku dan mengajak bercerita. Itu sejak ketika usia kandungan, ketika ruh ditiupkan ke dalam kandungan. Janin sudah bisa mendengar dari dalam kandungan. Nah, itu mulai orang tua memberikan stimulus begitu ya. Diajak bercerita, diajak membaca buku, seperti itu. Bagaimana kemudian ini sangat berpengaruh begitu ya. Dari pengalaman saya sendiri bersama dengan suami begitu ya, anak pertama kami sudah kami biasakan sejak dalam kandungan banyak stimulasi ya, membaca buku, mengajak bercerita, kemudian pada prosesnya ketika saya masih hamil saya menulis buku ya. Jadi saya banyak membaca, saya banyak menulis, dan ketika anak ini lahir begitu ya, dan mulai kami biasakan dengan aktivitas dekat dengan buku, kemudian interest dia dengan literasi pun semakin besar, interest dia dengan buku pun juga semakin besar seperti itu ya. Dengan aktivitas membaca juga dia besar, dan salah satunya kemampuan verbalnya untuk berkomunikasi itu lebih cepat dari anak-anak pada usianya begitu ya. Jadi dia sudah kemampuan untuk bercerita, berbicara itu bisa terstimulus lebih awal, jadi dia bisa berkomunikasi dengan lancar itu lebih awal daripada teman-teman atau bayi-bayi atau balita seusianya begitu ya. Ini adalah bagaimana stimulus dari literasi itu sangat ngefek ketika memang dimulai sejak dari anak dalam kandungan seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Ini ketika anak sudah lahir begitu ya. Bagaimana caranya menumbuhkan? Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama memanglah adalah keteladanan. Bagaimana kita sebagai orang tua itu harus memberikan contoh dulu. Kita tidak mungkin mengharapkan anak untuk mencintai aktivitas membaca, bercerita dan sebagainya ketika kita sendiri tidak melakukan itu begitu ya. Ketika kita orang tua banyak sibuk dengan gadget,
kok kita pengen anak kita rajin membaca seperti itu ya, open mind karena ia banyak membaca, banyak bergaul seperti itu ya. Tapi kita sendiri juga terlalu intens dengan gadget itu tidak bisa gitu ya. Yang kedua adalah mengurangi screen time dan memperbanyak komunikasi verbal dengan anak. Ya memang tantangan pada saat ini adalah menjadikan gadget itu sebagai pengasuh begitu ya. Ketika orang tua apalagi bekerja, kemudian anaknya dengan pengasuh. Nah, pengasuh nih gampangnya anak biar diem gitu dikasih gadget gitu ya, nonton YouTube. Apapun kontennya di YouTube ketika itu adalah screen, ketika anak harus menatap layar, maka ada efek negatif yang ditimbulkan gitu. Sebagai orang tua memang harus tahu gitu, usia berapa sih batasan-batasan dan pada usia tertentu berapa, durasinya berapa seperti itu. Itu sudah pernah dibahas oleh seorang psikolog senior, Ibu Eli Risman begitu ya. Ketika anak di bawah 3 tahun maka jangan gadget dulu begitu ya. Sama apalagi di bawah 1 tahun ke bawah jangan pernah diberikan gadget. Alasannya apa? Salah satunya ada kesehatan mata. Anak di bawah 3 tahun itu masih saraf-saraf otot matanya juga masih belum kuat begitu ya, sehingga ketika anak dipaparkan dengan screen itu akan mempengaruhi kesehatan mata seperti itu. Kemudian kemampuan konsentrasi anak seperti itu ya, itu juga sangat berpengaruh ya. Bagaimana kemudian anak yang intens dengan gadgetan, ada pengurangan konsentrasi di sana begitu ya. Anak jadi kehilangan atau kemampuan konsentrasinya berkurang seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita langsung kepada pokok utama dari bahasan di sesi 2 ini tentang home library. Oke, mengapa sih home library? Nah, ada beberapa poin utama begitu ya. Nah, kenapa sih home library? Kenapa kita harus menciptakan sebuah ruang atau tempat di dalam rumah agar anak lebih intake, lebih dekat dengan buku, dengan pengetahuan begitu ya. Yang pertama, itu home library itu adalah sebagai learning place, playing place, dan fun place. Selama ini perpustakaan identik dengan sesuatu yang bosenin, boring gitu ya, nggak nyaman begitu ya. Tapi bagaimana kemudian ketika kita ingin membawa nuansa pengetahuan hidup dari rumah adalah kita mulai dengan menyiapkan atau membuat perpustakaan rumah yang nyaman gitu ya, di mana bukunya tidak hanya buku-buku pelajaran anak saja gitu ya, tetapi juga buku-buku pengetahuan, buku-buku entertain yang mereka suka, sehingga mereka akan betah berada di home library gitu ya. Kalau untuk anak di usia dini begitu ya, jadikan perpustakaan atau home library itu sebagai learning place, playing place, fun place. Playing place maksudnya mereka juga bermainnya di situ begitu ya. Jadi kita akan menumbuhkan ke dalam diri anak rasa bahwa home library itu tempat yang asik loh. Home library itu tempat kita menghabiskan seluruh aktivitas keluarga begitu ya. Ketika pada banyak keluarga aktivitas utama adalah di ruang TV begitu ya, maka untuk keluarga sharing sedikit ya, untuk keluarga kami maka aktivitas utama adalah di home library gitu, karena kami memutuskan untuk tidak punya TV begitu ya sejak awal menikah gitu, sehingga anak-anak tidak terbiasa untuk kemudian menjadikan ada ruang TV karena memang tidak ada gitu ya. Ya tempat hiburan kami adalah di home library gitu ya, di mana anak-anak bisa menggambar di situ, bisa baca buku di situ, bermain di situ seperti itu bersama kami ya. Seperti itu. Apakah anak-anak kami sudah bisa membaca? Belum gitu ya. Anak pertama saya baru belajar membaca tetapi belum lancar gitu karena usianya masih belum ada 6 tahun. Kemudian anak kedua saya masih 3,5 tahun begitu ya. Dan juga jelas belum bisa membaca. Tetapi poin pentingnya adalah bukan kemampuan bisa atau enggaknya membaca anak di usia dini. Nah ini yang sering salah kaprah ya. Kemampuan literasi anak itu berbeda dengan kecepatan anak bisa mulai membaca. Karena bukan itu poin yang akan kita tumbuhkan. Kemampuan literasi adalah bagaimana terutama bagaimana menghidupkan
membaca itu ya, aktivitas membaca, anak gemar membaca itu adalah aktivitasnya, suka dengan aktivitasnya gitu loh. Bukan kemampuan dia bisa membaca buku begitu ya. Nah, kecintaan akan aktivitas membaca itulah yang bisa dipupuk sejak anak dalam kandungan itu, sejak anak mulai bayi begitu ya. Bagaimana sih caranya? Nanti akan kita bahas gitu ya. Kemudian yang kedua, home library untuk apa sih? Yang kedua adalah sebagai tempat taklim keluarga. Mengapa dan bagaimana taklim keluarga? Nah, taklim keluarga ini semacam kultur keluarga kita di mana home library menjadi tempat untuk sharing ilmu, kemudian tempat kita untuk mengajarkan anak akan value-value yang memang kita tanamkan ke anak sejak kecil seperti itu ya. Sebagaimana misalnya value tentang tauhid itu memang harus lulus ketika anak di usia 7 tahun. Jadi di 7 tahun pertama, hal utama yang harus kita ajarkan pada anak dan pondasinya harus kuat kan adalah tauhid begitu ya. Nah, home library ini menjadi tempat kita untuk taklim keluarga gitu ya. Banyak ngobrol dengan anak tentang siapa Allah, bagaimana Rasulullah, dan tentang Al-Quran begitu ya. Seperti itu. Dan taklim keluarga bisa diadakan kapan gitu. Itu sesuai dengan habit keluarga, bisa juga misalnya setiap habis maghrib sampai isya begitu ya. Jadi anak punya habit atau punya kebiasaan untuk taklim keluarga. Terkait dengan literasi tadi, taklim keluarga ini menumbuhkan kultur diskusi, kultur untuk berpikir anak-anak begitu ya. Sehingga kemampuan verbalnya juga bisa kita asah dengan menyampaikan pendapatnya dan sebagainya begitu ya. Kemudian selanjutnya mengapa home library itu anak dikenalkan proper place gitu ya, bahwa oh ada tempat untuk kita belajar nih gitu. Mungkin emang kadang kita punya ruang belajar sendiri yang gabung sama kamar begitu ya, tapi kalau home library itu agak berbeda gitu ya. Itu semacam belantara ilmu pengetahuan yang ada di dalam rumah kita seperti itu, sehingga anak lebih senang gitu karena ada banyak koleksi, karena kalau di kamar kan terbatas bukunya ya, sedangkan home library bisa memuat lebih banyak buku untuk anak begitu ya, termasuk juga mainan edukasi bisa kita taruh di sana seperti itu. Nah, selanjutnya masih di mengapa home library, itu yang selanjutnya adalah anak diajarkan tentang kepemilikan. Maksudnya apa? Ini adalah ini ya gambar dari anak pertama kami gitu ya. Di home library itu ada space yang memang khusus untuk space buku-buku anak begitu. Nah, dengan home library kita juga mengajarkan pada anak tentang konsep kepemilikan buku mereka begitu ya, bahwa kita bisa mengajarkan anak untuk merawat bukunya gitu ya. Bagaimana ketika mereka mengambil buku itu bagaimana, kemudian ketika mereka mentreatment buku itu bagaimana, dan mengembalikan ke tempat semula itu bagaimana. Jadi kita juga mengajak anak untuk turut bertanggung jawab untuk merawat buku mereka seperti itu. Nah, ini kita mengajarkan konsep kepemilikan begitu ya, bahwa mereka juga turut merasa memiliki home library begitu ya, sehingga oh ini juga punya aku juga turut meramaikan begitu ya, menikmati dan juga merawat seperti itu. Kemudian selanjutnya anak diajarkan untuk menghargai ilmu. Dengan home library anak lebih ngerti gitu ya, bahwa memang ini ada space dalam rumah kita untuk belajar gitu ya, menghargai ilmu pengetahuan seperti itu. Kemudian anak dikenalkan dengan adab penuntut ilmu dan adab taklim. Itu terkait dengan bagaimana ketika kita melakukan aktivitas bersama anak, orang tua melakukan aktivitas bersama anak di home library, kita mengajarkan bagaimana kemudian ya adab-adab bermajelis gitu ya, hal-hal sederhana. Tetapi memang untuk anak usia dini di bawah 7 tahun tidak diwajibkan adab, kita hanya mengenalkan dulu begitu ya, belum kemudian dikenai kayak hukuman gitu ketika anak tidak melakukan itu dengan baik maka dihukum, itu tidak gitu. Tapi kita mengajarkan, oh ketika ada belajar itu seperti ini, kita mengenalkan, oh kita memulai dengan berdoa seperti itu, kemudian kita menghargai ilmu, menghargai guru, di mana gurunya itu adalah orang tua ya, menghargai guru, bagaimana ketika orang tua menasihati, menyampaikan atau sedang menyampaikan cerita itu, bagaimana anak seharusnya merespon seperti itu ya.
Nah, selanjutnya, apa sih yang penting untuk orang tua perhatikan pada pengasuhan 0 sampai 7 tahun? Nah, di sini kami agak berfokus ke 0 sampai 7 karena ini pondasinya ya. Karena kalau lepas 7 ketika pondasinya ini sudah kuat, maka akan tinggal nerusin aja gitu ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan pondasinya ini di 0 sampai 7 tahun gitu ya. Jadi, apa sih yang penting gitu ya? Nah, di usia ini yang penting adalah anak dikuatkan rasa keindahannya, pendengarannya, sentuhan, sikap, dan sebagainya. Dari keindahan indrawi ke keindahan imaji. Maksudnya apa sih? Anak lebih banyak diajak untuk bercerita hal-hal yang bisa membuat anak juga berimajinasi seperti itu. Imajinasi positif begitu ya, termasuk juga dalam hal ini adalah tauhid begitu ya. Kalau kita membicarakan tauhid, apa sih yang penting untuk menanam tauhid anak di usia 0 sampai 7 tahun? Maka jawabannya adalah bukan membiasakan anak untuk sholat. Nah, ini yang sering kali salah kaprah yang terjadi pada orang tua begitu ya. Membiasakan anak pada ritual ibadahnya, diajak sholat kalau nggak dimarahin. Diajak puasa seperti itu. Tetapi yang paling penting bukan itu. Di usia 0 sampai 7 tahun yang paling penting pondasinya adalah bagaimana begitu ya, bagaimana membuat mereka mengerti aktivitas ibadah itu, mengerti dan mencintai. Makanya yang pertama harus tuntas adalah tentang Allah gitu ya. Bagaimana Allah itu siapa, Allah itu bagaimana, betapa sayangnya Allah dengan hambanya gitu. Sehingga nanti ketika kita antarkan anak untuk untuk memasuki fase mukallaf, mereka sudah ngerti kewajiban. Oh, sholat itu bagian dari kewajiban gitu ya. Itu ngerti dulu, oh salat itu salah satu aktivitas agar sebagai wujud syukur kita kepada Allah, wujud cinta kita kepada Allah seperti itu ya. Sehingga ketika anak melakukan aktivitas itu sudah tidak dengan berat hati gitu ya, karena mereka benar-benar sudah tertanam rasa cinta sama Allah, rasa cinta dengan Rasul seperti itu. Nah, itu juga keindahan-keindahan imaji. Ketika kita menyampaikan pada anak tentang Allah, tentang Rasul, itu bukan pada perkara sesuatu yang serem-serem gitu ya. Kalau enggak sholat dosa gitu misalnya. Oh, kalau enggak begini masuk neraka, tidak seperti itu. Tapi hal-hal yang sifatnya indah gitu ya, yang membuat anak kagum, yang membuat anak memunculkan rasa cintanya gitu ya. Untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk Quran gitu ya. Untuk menghidupkan sunnah seperti itu. Bagaimana meneladani akhlak Rasulullah seperti itu. Nah, di sini pentingnya aktivitas yang merangsang seluruh indera ini, begitu ya. Nah, untuk anak usia dini, salah satu aktivitas yang memang sangat direkomendasikan adalah read aloud atau membacakan dengan lantang, begitu ya. Untuk anak yang belum bisa membaca, jadi orang tua membacakan itu read aloud, reading time dan learning time di kelas mereka. Kelas mereka apa dalam tanda kutip ya, yaitu home library, gitu ya. Bagaimana read aloud ini sangat berpengaruh besar untuk perkembangan literasi anak begitu ya. Seperti itu, membiasakan untuk bercerita kepada anak dari anak mulai kecil gitu ya. Diajak untuk bercerita, kita orang tua membacakan cerita begitu ya. Nah, di sini juga muncul imajinasi anak yang dia dengar begitu ya. Daya imajinasinya bisa lebih tinggi, kemudian daya kreativitasnya pun juga semakin tinggi begitu ya, dengan aktivitas read aloud bersama orang tua ini gitu ya. Nah, read aloud ini bagaimana? Read aloud itu membacakan anak buku cerita dan kita membacakannya dengan intonasi dan ekspresi yang tepat begitu ya. Tidak sekedar kita kayak baca gitu ya, tetapi benar kita membacakan itu seolah-olah nyata, seolah-olah kita memang mengikuti intonasi dari tokoh yang kita bacakan seperti itu. Kalau itu misalnya buku cerita yang ada percakapannya begitu ya, dan itu intonasi itu penting sekali karena kita juga mengajarkan anak intonasi, dan juga mimik muka kita ketika read aloud juga membuat anak excited, dan itu juga salah satu pelajaran yang bisa kita berikan untuk anak gitu ya. Bagaimana sih ekspresi ketika marah, ekspresi ketika excited, intonasinya seperti apa, ekspresi mukanya seperti apa, seperti itu. Anak benar-benar belajar dari aktivitas read aloud seperti itu ya. Sehingga ketika nanti mereka sudah bisa membaca buku sendiri, mereka bisa lebih mengeksplor lagi imajinasi mereka gitu ya. Mereka sudah nggak bingung lagi, oh ekspresi ini tuh begini, oh ketika marah tuh
mereka mengimajinasi emang benar-benar intonasi orang sedang marah, bisa seperti itu. Nah, kemudian anak diberi kesempatan mengekspresikan imaji keindahan dengan coretan, lukisan, kisah, dan bunyi. Nah, ini di home library, jadi seluruh aktivitas tidak hanya membaca, tapi kita juga bisa melakukan crafting, kita bisa melakukan kayak anak di ini menggambar bersama, atau banyak aktivitas yang bisa menstimulus indera mereka begitu ya, menstimulus motorik juga, dan semuanya gitu ya, motorik halus, motorik kasar gitu ya, bisa distimulus, dan itu bisa kita lakukan di tempat belajar di dalam keluarga, yaitu di home library gitu ya. Nah, ini ada sedikit cerita dari pengaruh apa yang dikonsumsi dengan daya imajinasi dan menangkap realitas. Nah, ini ada sedikit cerita. Saya punya teman begitu ya, di mana anaknya itu sudah usia mungkin SD akhir begitu ya. Nah, ibunya ini bercerita bahwa pada saat anaknya usia 5 tahun, anaknya belum kenal dengan komik. Nah, ketika anak itu menggambar begitu ya, aktivitas gambar, karena sebelumnya dia sudah banyak di read aloud gitu ya, membaca, dan ketika dia sudah bisa membaca, dia membaca teks-teks gitu ya, buku-buku yang ada tulisannya begitu ya, itu kemudian daya imajinasinya masih bagus gitu ya, hasil gambarnya juga masih beragam gitu ya, detail dan beragam dengan aneka macam. Jadi kalau anak itu menggambar itu dia bisa bercerita, ini gambarnya begini, alur ceritanya begini begitu ya. Tetapi ketika anak itu usia 11 tahun, anak itu sudah dikasih akses komik gitu ya, dan dia lebih banyak membaca komik. Ketika anak ini diminta untuk menggambar lagi, itu ada semacam penurunan daya imajinasi dari gambaran dia begitu ya. Kenapa seperti itu? Karena komik memberikan visual instan kepada anak gitu ya. Anak tidak perlu berimajinasi, oh tokohnya begini, alurnya begini, tapi anak sudah disuguhi gambar instan tentang cerita dari sebuah buku, sehingga dia terbiasa untuk menyerap sesuatu yang instan. Jadi ketika dia diminta untuk menuangkan gambar yang imajinatif, kemudian dia malah justru turun gitu ya kualitasnya dari ketika dia masih usia 5 tahun. Akhirnya ibunya ini sedikit demi sedikit mengurangi akses komik dan kemudian memfasilitasi anak dengan lebih beragam buku lagi, sehingga memunculkan lagi daya imajinasi anak lagi seperti itu. Nah, kalau anak belum bisa baca gimana? Nah, ini sedikit tadi sudah disampaikan. Kebiasaan keluarga kami, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah read aloud gitu ya. Kemudian storytelling, bercerita begitu ya. Kami sering bercerita tentang kisah Rasulullah, seperti itu ya, tentang Allah gitu ya. Seperti itu. Kemudian crafting, memotong-motong kertas, kemudian membuat hastakarya begitu ya. Menggambar, kemudian screen time ada enggak? Screen time juga ada gitu ya. Kami bukan termasuk orang tua yang anti screen time gitu ya, karena salah satu psikolog panutan kami gitu ya, Ustadz Adrian Nurusfi, psikolog gitu ya, bahwa membatasi atau memutus sama sekali kita anak dengan screen itu juga dampaknya kurang baik, karena itu tidak memunculkan imunitas anak. Maksudnya apa? Ketika kita benar-benar menyapi anak dari screen sama sekali, maka ketika someday atau suatu saat dia harus dihadapkan dengan situasi itu, misalnya dia main ke tempat nenek kakeknya yang ada TV, atau dia main di tempat tetangga yang ada TV, dia akan justru muncul ketertarikan. Dia justru akan benar-benar, wah ada TV nih, kemudian dia benar-benar excited nonton TV. Seperti itu. Tapi yang kita butuhkan adalah bagaimana kemudian screen time itu dibatasi dan kita memberikan opsi yang lebih menarik dari screen time gitu. Jadi ya memang effort orang tua harus itu memfasilitasi buku-buku yang menarik untuk anak, kemudian mainan edukasi yang juga menarik untuk anak begitu ya, sehingga anak lebih menemukan aktivitas yang lebih asyik ketimbang screen time itu gitu ya. Dan itu kita bersamai seperti itu. Nah, ini salah satu sudut dari perpus kami ini saat sedikit belum terlalu rapi gitu ya. Ini saat
mulai awal-awal kita susun lagi setelah pindahan begitu ya. Nah ini anak-anak ini ketika sedang membaca buku. Nah tadi saya sempat menceritakan tentang daya imajinasi ya. Nah ini contoh dari apa yang kemudian terpraktekkan di keluarga kami gitu ya. Ini anak saya yang pertama, dia membuat mainan gitu ya. Nah ketika daya imajinasi anak ini tumbuh dengan optimal begitu ya, maka anak mempunyai daya imajinasi yang tinggi untuk kemudian daya kreativitasnya pun juga terdorong lebih tinggi begitu ya. Ketika kita hanya menyajikan mainan jadi dari toko gitu ya, kita kasih mainan itu bisa, tapi ya udah dia hanya memainkan itu saja. Tetapi ketika kita kasih bahan mentah untuk anak untuk dibuat sesuatu, nah itu benar-benar bisa mengasah daya kreativitas mereka, dan itu bisa mereka dapatkan ketika memang daya imajinasinya terpelihara dengan baik, dipelihara dengan baik oleh orang tua, dengan tidak terlalu ngasih screen time yang begitu banyak begitu ya, membatasi dan juga lebih banyak bercerita gitu ya, lebih banyak mengajak anak untuk berliterasi dalam artian storytelling, kemudian lebih banyak ngobrol gitu, dan anak diajak bercerita, dia lebih banyak berimajinasi, itu anak jadi bisa menciptakan hal-hal ya, menciptakan mainannya mereka sendiri begitu ya, gitu. Nah ini salah satu contoh begitu ya. Gambar di bawah ini adalah gambar ketika anak saya berusia kurang lebih 5 tahunan begitu ya. Gambarnya masih agak sederhana begitu ya, belum banyak objek, tetapi ketika semakin sering kita storytelling gitu ya, anak diajak berimajinasi seperti itu, gambarnya sekarang sudah semakin lebih beragam. Jadi ini mungkin selang setengah tahun begitu ya, dari awal gambar tadi, mungkin sekiranya beberapa bulan begitu ya, itu sudah ada improve dari gambarnya begitu ya. Kalau tadi sebelumnya hanya kayak semacam gambar agak kurang banyak ide yang ada di sana, maka gambar setelahnya adalah gambar yang ada ceritanya begitu ya. Objek yang juga sudah berkembang, objek manusianya sudah tidak lagi sekedar kayak sapu lidi begitu ya, tapi sudah ada bentuknya, sudah ada, artinya daya imajinasi anak sudah berkembang seperti itu. Oh iya, ini maaf ada satu slide yang belum tampil, video tentang home library-nya ya. Oke. Video foto lah kalian tampilkan. Ya, ini ada sedikit video dari profil home library kami yang berisi juga tips bagaimana mengelola home library begitu ya. Sebentar ya. Ya, sudah tampil Bu di slide-nya. Nah, kurang lebih
itu dari kami begitu ya. Mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab gitu ya.